Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul tentang dana pelunasan dari mata kuliah Matematika Keuangan. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Dina Andriani, saya sendiri sebagai moderator, ada Tesya Yunita Sembiring sebagai pemateri pertama, ada Anita Ningsih Sirait sebagai pemateri kedua, ada Elisha Fitri sebagai pemateri ketiga, ada Jihan Rosus Aini sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada Dara Nurul Hasna sebagai pemateri kelima. Dari materi dana pelunasan ini kami akan bahas yang pertama itu ada definisi dana pelunasan dan contoh soal. Yang kedua ada definisi metode dana pelunasan untuk pelunasan hutang dan contoh soal. Yang ketiga ada definisi perbandingan metode amortisasi dan dana pelunasan beserta contoh soalnya. Saya akan membahas tentang dana pelunasan. Adapun definisi dari dana pelunasan ialah sejumlah uang tertentu yang diperlukan pada saat masa mendatang dan merupakan suatu kebiasaan yang baik untuk mengumpulkan secara terencana sehingga disebut dengan dana pelunasan. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. PT Prokantra mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong, serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar rupiah. Jika manajemen PT Prokantra memutuskan untuk membentuk dana pelunasan, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga 6%? Untuk menyelesaikan penyelesaian contoh soal, kita akan menggunakan rumus anuitas yang kita pelajari sebelumnya. Di sini diketahui nilai awal periodenya atau FP yaitu 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tingkat bunganya diketahui 6%, maka I sama dengan 6% dibagi 12 dan mendapatkan hasil 0,005. Dan untuk jumlah periodenya di sini diketahui 5 tahun, maka N sama dengan 12 dikali 5 yaitu 60. Maka A sama dengan nilai FP dibagi dengan 1 ditambah nilai dari tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah periode dikurangi 1, kemudian dibagi dengan tingkat bunganya. Maka A mendapatkan hasil 28.665.603,6 rupiah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih definisi metode dana pelunasan untuk pelunasan hutang. Definisinya yaitu sangat sering dana pelunasan dibentuk sebagai suatu tujuan pelunasan hutang. Selisih antara jumlah dana pelunasan dan pokok utang pada suatu saat tertentu disebut dengan nilai buku utang. Ini yang memungkinkan adanya pelunasan itu disiapkan khusus untuk menyelesaikan utang. Jumlah pembayaran tahunan yang harus dilakukan peminjam atau debitur karenanya adalah jumlah untuk anuitas dana pelunasan dan bunga periodik. Kami juga memberikan contoh soal serta penyelesaian metode dana pelunasan untuk pelunasan hutang. Contoh soalnya, pemerintah kota meminjam 25 miliar rupiah untuk pembangunan jalan layang. Bunga sederhana yang diketahui sebesar 7% dibayarkan setiap 6 bulan. Pinjaman itu harus dilunasi dalam 20 tahun dan pejabat yang berwenang telah memutuskan menyetor dan pelunasan setiap 6 bulan dengan bunga yang diketahui sebesar 6%. Maka hitunglah A jumlah pembayaran tahunan dan B jumlah dana pelunasan atau nilai periode sama dengan 25 miliar.
I atau bunga sama dengan 6% per 2. Hasilnya 0,03. Kita lanjut. N sama dengan jumlah periode sama dengan 12 per 6 dikali 20 sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40. Baik, kita akan lanjut. Kita akan langsung masuk ke pembayaran untuk dana pelunasan setiap 6 bulan. A sama dengan 25 miliar per di dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 40 dikurang 1 per 0,03 sama dengan 331.559.447,3. Dalam setahun, 2 dikali 335.749.447,3 sama dengan 663.118.894,6. Jumlah untuk pembayaran bunga dalam setahun sama dengan 2 dikali 7% per 2 dikali 25 miliar sama dengan 1.750.000. Jadi, jumlah pembayaran tahunan sama dengan 663.118.894,6 ditambah 1.750.000 sama dengan 2.413.118.894,6. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, jumlah dana pelunasan 3 tahun. PV sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 6 dikurang 1 per 0,03 dikali 331.559.447,3 sama dengan 2.144.662.406. 3. Perbandingan metode amortisasi dan dana pelunasan. Definisi. Amortisasi merupakan pengeluaran periodik yang sama dengan besar pembayaran angsuran per periode. Sedangkan dengan metode dana pelunasan, pengeluaran periodik merupakan jumlah pembayaran bunga dan setoran dana untuk dana pelunasan. Contoh soal. Sebuah perusahaan yang sedang berkembang merencanakan untuk meminjam sebesar 1 miliar rupiah selama 5 tahun dari bank. Bank Wanawan benar bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 21% P kali A dengan angsuran setiap 6 bulan. Bank lain, yaitu Bank Wanabel, bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 19% PA dibayarkan setiap 6 bulan, tetapi dengan syarat perusahaan itu melakukan setiran untuk dana pelunasan dalam bank itu dengan bunga 14% PA diperhitungkan dengan setiap 6 bulan. Maka, hitunglah A. Tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih. B. Berapa penghematan yang bisa dilakukan setiap semesternya. Diketahui, FF sama dengan 1 miliar. I1 sama dengan 21% per 2 sama dengan 0,105. N2 sama dengan 12 per 6 dikali 5 sama dengan 10. I2 nya 14% per 2 sama dengan 0,07. N2 12 per 6 dikali 5 sama dengan 10. Penyelesaian dari contoh soal di slide sebelumnya. Dimintakan yang A, tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih di antara Bank Wanawan dan Bank Wanabel itu mana yang terbaik atau yang mana yang dipilih, yang mana yang termurah gitu. Itu kita hitung besar angsuran per 6 bulannya pada alternatif pertama, Bank Wanawan. Itu besar angsuran ini kita menggunakan rumus anuitas yang kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu A sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, tadi kan di slide sebelumnya diketahui FV-nya itu 1 miliar. I pertama pada Bank Wanawan tuh 0,1505, lalu N-nya sama dengan 10.
kita masukkanlah pada rumus. Sehingga 1 miliar per 1 ditambah 0,105 pangkat 10 dikurang 1 per 0,105. Maka besar angsuran per 6 bulannya 166.257.320. Nah, untuk besar angsuran alternatif pertama kan ya didapat. Lalu kita hitung besar angsuran pada alternatif kedua. Hanya saja di alternatif kedua pada Bank Wanabel ini kita hitung dulu besar pembayaran bunga setiap 6 bulannya. Nah, untuk menghitung besar bunga setiap 6 bulannya tinggal kita masukkan 6/12 dikali 19% dikali 1 miliar. Sehingga besar pembayaran bunga setiap 6 bulannya itu 95 juta. Itu pada alternatif kedua ya, pada Bank Wanabel. Lalu kita hitung besar anuitas untuk dana pelunasannya pada alternatif kedua, Bank Wanabel. Rumusnya kita gunakan yang sama juga pada alternatif pertama, yaitu A sama dengan 1 miliar per 1 ditambah, nah hanya saja di I-nya ini kita I kedua ya, pada Bank Wanabel, yaitu 0,07 pangkat 10 dikurang 1 per 0,07. Sehingga tuh besar anuitas untuk dana pelunasannya 72.377.502. Maka total pembayaran per semester untuk alternatif kedua pada Bank Wanabel kita tambah besar pembayaran bunga setiap 6 bulannya ditambah besar anuitas untuk dana pelunasan. Berarti 95 juta ditambah 72.377.502. Sehingga didapatlah total pembayaran per semesternya itu 167.377.502. Ini kesimpulan antara Bank Wanabel dan Wanawan ini. Kita lihat mana yang terbaik, mana yang termurah, atau mana yang bagi kita tuh paling baik lah gitu ya. Jadi pembayaran yang diambil adalah dari Bank Wanawan karena jauh lebih murah, yaitu sebesar 166.257.320. Nah, untuk penyelesaian yang B, yang diminta itu kan berapa penghematan yang bisa dilakukan setiap semesternya. Nah, besar penghematan semesternya ini kita kurangi Bank Wanabel dikurangi Bank Wanawan, yaitu 167.377.502 dikurangi 166.257.320. Didapatlah besar penghematannya itu sebesar 1.120.182. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam membuat video maupun dalam pembuatan makalah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.